Halo teman-teman, ini Vivo Y36. Jadi ini cocok buat kalian yang lagi cari HP harga sejutaan second ya. Dengan desain yang udah mengkotak, udah cakep, udah ngeboba, varian RAM-nya besar dengan storage-nya juga yang besar banget di 256 GB. Ini udah super lega banget untuk HP Vivo Y36-nya di sini. Secara desain pada bagian belakang di sini dia dilengkapi dengan dual kamera bagian atas yang dikelilingi dengan frame yang udah kayak kaca, tapi di sini kekurangannya mudah nempel sidik jari sih ya. Cuman itu aja yang mudah nempel sidik jari. Pada bagian lainnya backdoornya di sini udah matte, nggak mudah nempel sidik jari. Cuman pada bagian frame kameranya aja ya teman-teman. Dan pada bagian belakang di sini dia memiliki kayak ada apa ya, gambar kayak gitu yang mengkotak kayak berbentuk wajik gitu kalau kena cahaya tuh. Ajib dan keren banget. Pada bagian desainnya di sini dia udah mengkotak, kalian bisa lihat sendiri, udah oke banget sih ya teman-teman untuk HP-nya di sini. HP-nya di sini kokoh banget, mau diketok-ketok kayak gini kerasa nggak kopong. Ini kerasa padet banget pokoknya untuk HP Vivo Y36 di sini, jadi nyaman banget. Cuman kalau untuk genggaman satu tangan sih enggak ya, karena HP-nya di sini masuk kategori yang cukup lebar sih menurut saya pribadi teman-teman. Cuman untuk tingkat ketebalan di HP ini dia masuk kategori yang tipis di 8,1 mm aja, dengan bobotnya yang menurut saya udah cukup berat di 202 gram. Jadi kalau main satu tangan sambil tiduran itu pastinya bakalan cepet pegel dengan HP Vivo Y36 4G-nya di sini teman-teman. Untuk peletakannya pada bagian bawah kalian bisa lihat sendiri. Bagian sini ada speaker, ada port charger, ada mic, ada port headset. Bagian kanan di sini ada tombol power yang udah sekaligus include dengan fingerprint. Di sini ada tombol volume, bagian atas di sini ada mic dan ada tempat SIM yang tentunya di sini dia udah oke banget karena nggak hybrid. Di sini dia triple slot. Storage sudah 256 GB, masih bisa ditambahi SD card, itu pastinya mantep banget, jadi daya jual yang makin wah banget gitu ya teman-teman. Jadi ya apalagi bisa sampai up 1 TB, ajib, makin lega pokoknya penyimpanan di HP ini, nggak perlu dikhawatirin lagi. Pada bagian samping kiri di sini kosong, nggak ada apa-apa. Bang, itu stereo speaker nggak? Belum. Memang belum stereo speaker seperti yang kalian lihat, speakernya ada pada bagian bawah aja ya teman-teman. Bagian belakang di sini masih pakai plastik dan ya kokoh banget pokoknya untuk HP ini. Kalau kita beralih pada bagian layar, desain layarnya di sini udah pakai punch hole teman-teman. Untuk bezelnya bagian atas dan bagian samping di sini udah kerasa kayak yang simetris gitu ya. Dan bagian bawah pun di sini lebih tebal, tipis aja. Ini masuk kategori yang menurut saya pribadi udah cukup tipis ya. Kelihatan tebal karena bagian bezel bagian luarnya di sini kayak kerasa nyambung dan sewarnanya sama-sama hitam kan teman-teman. Layarnya di sini udah oke banget, berukuran di 6,64 inch, panelnya pakai IPS LCD dengan resolusinya yang tentunya udah Full HD+. Dibuat nonton, dibuat main di luar ruangan, ini udah ajib banget. Bahkan untuk tingkat ketajaman warna di HP Vivo Y36 di sini menurut saya udah tajam ya teman-teman, dan udah nyaman banget. Jadi kalau cuma nonton ataupun buat baca chat di luar ruangan itu udah oke sih ya. Dan tingkat pencahayaannya juga udah ajib banget di HP Vivo Y36 4G-nya di sini. Untuk layarnya di sini aman ya, nggak ada shadow, nggak ada bintik putih ataupun area yang menguning. Semuanya masih mulus dan ajib banget untuk HP Vivo Y36-nya di sini. Kalau kita lihat pada bagian tentang ponselnya di sini, bagian spesifikasi ya teman-teman. Menurut saya spesifikasinya udah oke banget ya. Vantos OS-nya di 13, nanti pastinya nerima di sampai Vantos OS 14 ya. Nanti kita coba upgrade. Untuk variannya RAM 8+8 dengan internalnya 256 seperti yang saya sampaikan. Versi Android-nya 13, pakai chipsetnya Snapdragon 680, prosesor octa-core 2,4 GHz. Snapdragon 680 ini masuk kategori chipset yang menurut saya pribadi untuk multitasking itu nyaman banget. Buat ngegame masih bisa libas, Mobile Legends, Free Fire ataupun PUBG masih oke. Apalagi disupport dengan RAM yang udah ada
extendednya tuh RAM 8 plus 8. Ini udah makin ajib banget pokoknya untuk HP Vivo nya di sini. Dengan support RAM-nya di sini bakalan lebih banter lah ya untuk main di sini. Dan setelah saya cek di website di sini pun untuk skor Antutunya di sini di 200 ribuan. Bukan yang wah banget, tapi ini menurut saya udah oke. Bahkan pengalaman saya dengan Redmi Note 11 dengan chipset yang sama pakai 680 itu oke banget teman-teman. Dan buat multitasking, buat gaming itu masih ajib banget pokoknya ya. Mungkin perbedaannya kalau di Redmi Note 11 itu udah pakai AMOLED layarnya, sedangkan Vivo Y36 di sini masih pakai IPS LCD ya. Menangnya di sini dia internalnya lebih gede dengan RAM-nya juga yang lebih gede ya teman-teman. Baterainya udah 5000 mAh, jadi enak banget buat nonton, buat ngegame. Ini udah super awet dan terlebih lagi disupport dengan charger yang udah 44 watt. Buat ngecharge ya nggak nyampe sejam ini bisa full untuk HP Vivo Y36 nya di sini untuk buat ngecharge. Udah oke, jadi tanpa khawatir, gak usah khawatir maksudnya. Kalau pergi keluar ataupun dibuat kerja harus sering ngecas itu nggak perlu khawatir teman-teman. Baterainya udah 5000 mAh. Fingerprint di sini ajib banget. Pokoknya fingerprintnya di sini responsif dan mantap banget. Apalagi pada bagian speaker ya. Kita coba bagian speakernya di sini ya teman-teman. You're so perfect. Hope you know that you got everything. Mess up and I'm haunted. And if I'm being honest, I see what it was about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. Mess up and I'm haunted. And if I'm being honest, mess up and I'm Seperti yang kalian udah dengerin tadi, untuk tingkat kenyaringan di HP ini udah oke speakernya ya. Sekalipun memang belum stereo speaker, tapi untuk tingkat kenyaringannya udah oke banget. Volumenya bahkan bisa sampai up 200% teman-teman. Udah ajib dan tambah makin nyaring banget gitu ya. Tapi kalau yang saya rasain sih ya, kalau kita pentokin sampai 200% itu suaranya bakal kerasa lebih kayak yang cempreng gitu ya, lebih kasar gitu. Kalau kita mainnya di slow di 150 itu masih ajib, sampai 100 itu oke. Bahkan setelah saya turunin sampai 70% itu nggak yang pas redup banget suaranya, jadi masih kerasa cukup nyaring sekalipun di 70% aja untuk suara di speakernya di sini teman-teman. Kemudian kita lanjut pada bagian kameranya. Tentu pada bagian kameranya di sini minusnya nggak ada fitur ultra wide ya teman-teman. Untuk kameranya udah 50 megapiksel, kamera selfie-nya di sini di 16 megapiksel. Untuk hasil kameranya ajib banget pokoknya. Tingkat kecerahannya udah oke teman-teman. HP-nya di sini udah mantap. Resolusinya juga oke. Di sini fitur-fiturnya malam, potret seperti biasa aja lah ya, nggak ada ultra wide gitu. Ada mode 50 megapiksel juga. Untuk videonya di sini beresolusi di 1080 30 fps. Kalau kalian mau di 60 fps bisanya cuma di 720 dan kekurangannya di sini nggak bisa kalian aktifin stabilizernya. Kalau mau aktifin stabilizer kalian harus di 30 fps. Begitupun di 1080 di sini nggak bisa 60 fps ya teman-teman, cuman mentok di 1080 30 fps dan stabilizernya di sini bisa hidup. Ya, dan kekurangannya lagi untuk stabilizer di sini nggak bisa digunain pas di kamera selfie teman-teman. Cuman untuk hasil rekam dan semacamnya menurut saya pribadi udah oke banget sih ya. Foto-fotonya juga mantap. Kalau kalian pengen tahu hasilnya langsung aja simak di slide berikut ini. Oke teman-teman, ini untuk hasil rekam ya. Untuk kamera selfie-nya di 1080 30 fps. Bahkan saat diterik matahari pencahayaan layar oke ya. Kayak gini tuh. Mantap. Ajib.
gas ya. Ini oke sih untuk HP-nya di sini. Dan untuk hasil kamera belakang kayak gini ya, 1080 30 fps, dan ada fitur stabilizernya udah untuk HP Vivo Y36 di sini. Untuk tingkat kecerahan udah oke. Semisal kita buat ngezoom kira-kira oke nggak sih? Ya kayak gitulah ya, zoom 3 kali udah noise lumayan. Jadi hasilnya yang beginilah. Cuman kalau untuk video biasa sih oke. Tingkat kecerahannya juga mantap, warnanya juga oke sih. Tuh, untuk dapatnya warna itu lumayan tajam gitu ya. Cuman kayak saturasinya itu yang lebih ngejreng aja. Untuk buat video cukup stabil. Kalau mau 60 fps harus di 720. Jadi cuman nggak saya coba gitu ya. Kayak ginilah. Gimana? Udah oke bukan untuk HP Vivo Y36-nya di sini? Harganya 1.800.000 untuk HP dan charger. Chargernya di sini bukan yang 44 watt ya. Di sini dapat chargernya yang Vivo Y20 yang kisaran di angka 10 watt gitu ya, teman-teman. Tapi udah oke kalau dibuat ngecharge sekalipun ya lebih lama ketimbang yang fast charge gitu ya, teman-teman. Mungkin kalau kalian berminat langsung aja cek di kolom deskripsi cara ordernya, teman-teman, ataupun langsung aja cek di Shopee saya di Shopee by Dawi Gadget. Sekian untuk videonya, semoga bermanfaat dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.